mumpung tidak kita juga sebenarnya sebagai wadah untuk bagi kita untuk meningkatkan kapasitas kita sekaligus untuk menyatukan persepsi di antara kita semua sehingga kita dalam memahami permasalahan kemudian virus punya yang sama. Jadi tidak ada nanti SKPK sebagai mitra kita berjalan sendiri sehingga kita dapat berkolaborasi sehingga perencanaan pembangunan ekonomi khususnya dapat dilakukan dengan baik dengan kita usahakan perencanaan itu berbentuk pada ini depan. Jadi dalam acara ini sebagai narasumber utama, pertama di tengah kita telah hadir abang muda kita, Dr. Ardi Aji. Beliau merupakan putra Bayur yang satu dari sedikit yang berkiprah di level nasional. Kita harusnya merasa beruntung bahwa Dr. Ardi Aji berkarir sudah cukup lama di kementerian dalam hal ini di BPS dan dipercayakan sebagai satu tim di tim nasional penanggulangan kemiskinan di bawah komando wakil presiden. Dr. Ardi Aji sebenarnya kita berharap nantinya ketika nanti dalam sebenarnya sudah kita upayakan dari sebelum-sebelumnya dan ke depannya nantinya segala hal-hal yang mungkin yang bisa kita upayakan dari program-program nasional yang bisa kita implementasikan di daerah, mungkin kita melakukan sehingga menambah daya hidup dan mungkin apa namanya menggunakan di untuk penjayus untuk mengungkit kemajuan pembangunan. Jadi kita lakukan untuk diskusi ini setelah nanti presentasi dari dokter dan mungkin nanti akan kita buka beberapa sesi menjawab untuk dan klarifikasi mungkin sebagai dan untuk diskusi seperti itu setelah paparan dari dokter. Kemudian kami minta kepada dokter untuk menyampaikan apa yang itu. Terima kasih. Saya ingin berdiri ya supaya lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ardi Aji. Jadi sebenarnya pertama kali mendengar tentang Mbak Menteri untuk saya di inilah namanya stasiun Gambir. Dia sebut saya, dia yang paling saya yang tinggalin Gambir. Jadi asam garamnya kuliah itu sudah kita rasakan bersama dengan Mbak Menteri ya. Jadi begini, Bapak Ibu semuanya, kebetulan pada saat ini saya aktif juga sebagai dosen di Fakultas Indonesia ya, Fakultas Ekonomi. Kemudian saya sebenarnya secara kepegawaian masih di Badan Statistik, tapi ditugaskan di kantor wakil presiden ya sejak tahun 2011 awal. Jadi sekarang sudah 12 tahun lebih, untuk 13 tahun di kantor wakil presiden. Sebentar lagi mudah-mudahan dengan presiden-nya kita bisa pembangunan bisa lebih cepat ya, karena orang belinya ini kadang-kadang jauh dari yang kita bayangkan ya, idenya itu berbeda. Kemudian pada hari ini Bapak Ibu, kita akan diskusi tentang tabel input output ya. Jadi ini tabel input output itu apa? Jadi bukan seperti apakah seperti pembantu intrik ya, inputnya berapa, outputnya berapa? Ya, persis seperti itu. Itu di ekonomi atau dia. Ini ada ketemu nih. Halo, hai. Ini yang pakai mengikuti siapa namanya? Nah, lihat kemarin kami itu di Jakarta. Ya, Jakarta di acara ya tentang ekonomi hijau. Ya.
Nah, jadi ini salah satu alat. Jadi tabel input output ini ya kita gunakan untuk menentukan apa potensi ekonomi di satu daerah yang bisa digunakan ya sehingga kita kalau ingin mengurangi kemiskinan sektor ekonomi apa yang digunakan. Kalau ingin mengurangi apa namanya pengangguran, kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat apa yang harus dilakukan. Jadi kalau zaman SBY dulu ini alat ini sangat terkenal. Namanya Rupur, Rumpok, Rupro. Nah, kalau di zaman SBY 20 itu pasti yang itu yang dibicarakan. Apa perekonomian kita yang pro, apa perekonomian yang pro dan apa perekonomian kita pucuk. Jadi kalau nanti Pak Bapeda ditanya apa yang harus kita lakukan agar tenaga kerja bisa tertampung 2.000 orang. Ini apa yang harus kita lakukan agar kemiskinan berkurang 3%. Ini ya alat perencanaan makronya. Ya. Apa yang harus dilakukan agar pertumbuhan ekonomi kita dari 3,5 menjadi 5%. Ini alat. Alat ini jarang dipakai karena mahal, ya. Nah, jadi, tapi karena saya buat gratis. Khusus untuk kayak dua. Jadi kabupaten kota, kabupaten BPS, ini kan buat sebagai penanganan. Jadi tapi ini versi asumsi. Tapi yang ini tidak dibuat nasional. Nasional itu 5 tahun sekali. Ya, paling terakhir 2000. Ya. Jepang setahun sekali, tapi satu sektor. Sektor padi. Ya. Jadi padi itu dari produksi sampai ke panen, sampai pemakanan, sampai dimakan, sampai dari padi lagi itu seperti apa untuk outputnya itu dengan produksi. Nah, itu ini memang tidak dipakai dan ini umumnya di fakultas ekonomi juga diajarkan S2 dan S3. S1 mungkin mungkin hanya satu mata pelajaran. Di S2 S3 ini baru ya. Jadi kalau pendidikan itu baru diajarkan. Oke. Jadi saya coba memberi sedikit saja memahami tabel ini ya bagi ya. Jadi begini, tabel input itu ya misalnya kalau ada industri ya dari sektor ya kita untuk padi ya padi ini untuk pengolahan penggilingan padi kemudian dari penggilingan padi itu ya setelah jadi beras dia itu akan bisa dibuat jadi bisa digital bisa menjadi jadi ya setelah jadi makanan jadi mungkin dikonsumsi oleh para penambang misalnya kemudian tambang itu bukan minyak jadi ini tambang itu juga dibutuhkan oleh ladang listrik hubungan keseimbangan ini dibuat dalam satu terang namanya tabel input output ya itu makanya nasional juga baru 2016 belum provinsi ini tidak baru. Tetapi tabel yang kemudian ini struktur mereka ini Bapak Ibu nggak usah mau pelajari ya. Itu gini, udah aja bilang. Jadi cukup yang ahli-ahli statistik, ekonomi yang begitu. Jadi intinya apa? Intinya kalau kita produksi padi, ada bahan yang genetis kita pakai. Namanya permintaan. Misalnya untuk apa? Untuk pupuk, ya. Untuk apa? Untuk mantap belum pupus. Untuk apa lagi? Untuk beli alat elektronik. Untuk apa lagi? Itu disebut dengan permintaan tanah. Ya. Jadi semakin tinggi permintaan tanah, ya itu disebut dengan value change namanya, ya. Jadi ini sangat berguna, ya kita ingin menggerakkan ekonomi kalau kita paham permintaan. Jadi kita kalau menulis satu butuh apa? Kemudian yang kedua, ketika produksi satu siapa yang butuh?
itu namanya output, ya, dibuat untuk produksi padi membutuhkan apa saja, jadi dibutuhkan siapa saja, itu disebut dengan tabel input output, ya. Kalau negara baju, tabel input output akan dibuat satu sektor kecil, ya. Kalimantan sekarang saya membantu di Kalimantan Selatan, mereka tuh minta, kami itu negara daerah tambang, padi kami nggak cukup, Pak. Bagaimana kami tahu seperti apa dari hulu ke hilir sektor padi? Itu disebut tabel input output. Ekspor impor itu ada di dalam ini, komplit kan informasinya. Tetapi ini masih kalau detail minta teman-teman BPS. Ya, itu ya. Itu disebut dengan permintaan barang. Kemudian yang kedua ada namanya permintaan skill, Bapak Ibu. Permintaan ini antara ada jadi. Tapi inilah jantungnya perekonomian. Apa itu? Pertama, konsumsi, ya. Konsumsi di gaya luas itu besaran, itulah jantung perekonomian, ya. Konsumsi. Jadi Cina itu untuk meningkatkan perekonomiannya, kalau dulu masyarakatnya makannya lebih banyak, itu kebijakan nggak populer, tetapi itu bisa menggerakkan perekonomian, ya. Nah, pertama konsumsi dari masyarakat, ya. Yang kedua, konsumsi dari pemerintah. Pemerintah mensupport apa? Jadi konsumsi pemerintah ini yang perlu kita kuatkan. Bagaimana lebih ke lokal konten, itu intinya. Yang kedua, konsumsi pemerintah. Yang ketiga, ya, yang ketiga itu namanya ekspor, ya. Semakin kuat ekspor, semakin cepat maju perdagangan. Ya, itu makanya industri basis namanya. Ya. Nah, jadi nanti setelah ini mudah-mudahan pada ruang ini Kepala Bapeda bisa menggerakkan jantung perekonomian dari mana? Apakah dari konsumsi masyarakat, apakah dari impor, atau dari ekspor, ataukah dari konsumsi pemerintah? Nah, itu yang mau saya sampaikan. Oke, sekarang seperti ini sebenarnya input itu kan. Input itu, jadi kalau kita mau tiba, kita harus punya pekerja dan jasa. Yang kedua, modal. Yang ketiga, lahan. Ya. Jadi balas jasa dari pekerja upah gaji. Ya. Balas jasa dari pemilik modal keuntungan. Ya. Balas jasa dari sewa lahan, sewa. Balas jasa dari lahan, sewa lahan. Itu disebut dengan bahan input primer. Kemudian ada input sekunder tambahannya. Input inventory. Kalau produksi padi kita perlu pupuk, kita perlu informasi bahan-bahan yang lainnya, perlu benih dan sebagainya. Kemudian setelah kita produksi jadi padi, padi kita juga bisa langsung dikonsumsi akhir tadi, dan bisa juga semakin tinggi konsumsi antara ini semakin produktiflah perekonomian satu daerah. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Padi yang di Gerios ini mau kita jadikan apa? Jadikan lepat, jadikan ini dan sebagainya. Semakin banyak jadinya itu dengan pemakaian antaranya banyak, maka perekonomian itu lebih produktif. Itu kita. Oke, itu kita dasarnya. Jadi bahan bakunya misalnya pajak, kaca, bahan plastik, jadilah mungkin. Jadi sekarang ya, tahu nggak produk yang nilai tambahnya besar sekali di dunia? Salah satu produk yang nilai tambahnya besar sekali di dunia adalah value chain dari kayu. Ketika kayu itu ya, dijadikan apa namanya, membuka pintu Rolls Royce, ya. Nah, jadi dulu harganya 1 ton mungkin cuma yang 1.000 atau berapa 1 juta, jadi pintunya Rolls Royce, jadi harganya mungkin bisa sampai yang 500 juta. Itu value chain namanya. Tetapi apa yang dalam produk gaya bos yang bisa kita rencanakan value chain nilai tambahnya, itu kira-kira ide dari pemanfaatan dari informasi ini. Pabrik bang, jadi misalnya pabrik bang jadi akhir gitu ya, dan sebagainya. Ini semua sengaja saya sajikan lengkap untuk pembelajaran, ya. Jadi logika ini pabrik bang itu dibutuhkan oleh konsumsi oleh individu sebagai bahan mobil, ya, permintaan akhir, untuk bus sekolah, untuk
angkutan untuk pabrik dan sebagainya. Jadi inilah kira-kira tabel input output yang ada di Indonesia di dari luar seperti apa. Oke. Saya nggak mau menjelaskan ini detail, ya. Nah, jadi nanti formatnya seperti ini, ya. Jadi ada transaksi neraca. Jadi kalau keuangan neraca input sama output harus sama. Di sini juga seperti itu, ya. Di sini kalau kita produksi padi, ya, kalau ke kanan itu bacanya padi itu digunakan untuk apa saja. Kalau ke kanan, ya. Kalau ke bawah bacanya untuk produksi padi membutuhkan apa saja, dan digunakan untuk apa. Itu kira-kira. Di kanan itu nanti ada seperti matrik apa namanya konsumsi, ekspor, impor, dan apa namanya konsumsi dari tanah kita. Oke. Nah, jadi ini kira-kira tabel input output ya. Kemudian Bapak Ibu untuk membuat ini yang komplit dan benar mungkin seperti ekspertnya itu ada metodenya dengan survei, ya. Ini agak mahal, ya, agak survei. Dan kami sekarang ini untuk gaya kita coba metode dan survei. Ada namanya metode RAS atau metode SLQ namanya. Ya ini untuk scholar saja, ya. Jadi metode-metode ini kita lakukan analisis sehingga kita bisa menentukan neraca untuk ekonomi garis. Oke, ini kira-kira prosesnya. Nah, dan ini yang ceritanya kemudian gunanya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa paham tabel input output, ya, bangun tidur Bapak Ibu mau wawancara di TV manapun, Bapak Ibu bisa jawab tentang perekonomian Indonesia, Aceh atau very luas. Kok bisa? Di sini semua terangkum dari sisi produksi, konsumsi, investasi, semua ada di sini. Nah, kalau kita bicara ekonomi makro, ini yang harusnya memang Pak Kepala Bapeda harus khusus ini bicara tentang input output. Ya, oke. Jadi gitu. Jadi analisisnya apa? Ada struktur demand dan supply. Apa yang diminta di gaya luas dan apa yang diproduksi di gaya luas. Kemudian output. Jadi outputnya itu apa saja, ya, yang bisa semua sektor ekonomi ada berapa. Oke. Yang ketiga, yang nilai tambah, yang kita bisa lihat nilai tambah dari sektor padi itu berapa, nilai tambah dari sektor industri sawit nggak ada, gitu ya. Kemudian dari ada perusahaan industri film itu kira-kira berapa nilai tambah itu? Kemudian berapa yang dikonsumsi, ya, berapa yang dikonsumsi dan berapa yang diekspor. Kemudian selanjutnya ini peta profil perekonomian gaya luas konflik ada di sini. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk melihat pengganda output. Jadi perekonomian kita kalau mau tumbuh lebih dari 3,5%, apa yang harus kita lakukan? Jangan begitu. Sektor mana kita harus bergerak? Sektor apa yang ditingkatkan konsumsinya? Sektor apa yang ditingkatkan investasinya? Pemerintah meningkatkan apa? Itu yang alaminya. Yang kedua ada pengganda pendapatan. Kira-kira kalau pemerintah ini apakah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat? Sektor apa yang paling tinggi? Kemudian tenaga kerja. Sektor apa dari perekonomian yang luas yang menampung tenaga kerja, ya, dan bagaimana kerjanya? Kemudian selanjutnya kita bisa buat analisis keterkaitan ke belakang dan ke depan. Kalau kita government, pemerintah, kita cari yang sektor keterkaitan ke belakangnya tinggi. Tujuannya apa? Karena kalau sektor itu terbangun, perekonomian di gaya akan bergerak tinggi. Itu disebut dengan perekonomian. Kalau keterkaitan ke depan tinggi, kasih tahu ke investor.
tutup mata jadi investor pasti dapat untung kalau dengan sektor ini di GWS. Nah, itu yang akan kita tunjuk. Jadi mudah-mudahan dapat masukan dari Bapak Ibu. Wah, ini benar nih, ini yang kita oke. Inilah penjelasan YouTube-nya dan sebagainya. Dan ini juga Bapak Ibu, kalau dalam 10 tahun ini kita mau transformasikan perekonomian sektor yang lebih tinggi, lebih hijau, pada itu ini bisa digunakan. Dalam 10 tahun ini ekonomi kita mau kita meningkat, ya. Kita sosial bisa secara tidak langsung. Bantuan sosial itu kita hubungkan dengan, tetapi kita hubungkan dengan sistem ekonomi. Itulah kira-kira pokoknya ini, tapi ini untuk jadi ini dibutuhkan oleh kepala Bappenas, kepala SKPK, bupati, Pemda, dan pimpinan-pimpinan ya dalam mendesain pertanian. Oke, sekarang ada tentunya untuk alimensinya di lagi lima di biar ini jadi saya menggunakan alat IO ini yang sudah kita buat untuk identifikasi keunggulan di jalur ya. Nah, ini kebetulan kita itu dari Sabah hari ini di jalur begini ya. Kalau kita dan kami gitu. Saya coba lihat kondisi ya. Penduduknya dulu ya. Kita lihat Aceh ya. Jadi Aceh itu dalam masa peluang demografinya, bonus demografinya tinggi ya. Jadi sekitar 67,7%. Kalau ada 100 orang di Aceh ini ya, 68 orang itu bisa bekerja dan bisa menghasilkan pendapatan. Jadi ketergantungan terhadap orang yang tidak bekerja kecil. Jadi peluang kita melakukan perbaikan ekonomi tinggi sekali. Bagaimana dia Mas? Saya belum ada angkanya, tetapi di dalam kerjanya nanti kita bekerja. Oke. Kemudian kita lihat permasalahan gaya luas. Ya. Jadi gaya luas ini, orang miskin di gaya luas ini, orang yang bekerja di gaya luas berpotensi jadi orang miskin kalau dia itu bekerja di sektor pertanian. Ya. Kalau dia itu petani, dari 100 petani itu 20 petani miskin di gaya luas. Ya. Karena pekerja kita sebagian besar petani, sekitar 3.000 petani, ya, maka 6.871 petani kita adalah petani miskin. Ya, ini kondisi 2023. Data ini nggak ada di BPS, tapi diolah dari data BPS. Oke. Kemudian kita kerja di industri, kerja peluang industri kita besar, tapi orang kerja di industri itu jadi intinya kalau di gaya luas itu ya, dari 100 orang yang bekerja ya itu 20 dari 100 orang yang bekerja di sektor pertanian 20-nya adalah pekerja miskin. Kemudian dari pekerja miskin itu dari total miskin kita itu 8.000 total pekerja miskin itu 85%-nya itu ada di pertanian. Oke, ini pertama. Ini masalah kita di sini. Kira-kira ini kita buat apa? Ini dia. Ya. Kita coba buat 50 buah sektor perekonomian kita, ambil 10 terbesar. Jadi perekonomian kita terbesar 15-11% itu di sektor konstruksi, 11,5%. Ya. Di administrasi pemerintahan atau peran dari perekonomian itu sampai 11%. Ya. Industri makanan 10,9%,
perkebunan semusim, ya, seperti apa? Sriwangi, itu sampai 8,5% dari perekonomian kita berada di perekonomian semusim. Nah, ini Pak, PDB kita. Oke, ini pertanyaan. Kemudian pekerja kita terbanyak di mana? Pekerja kita itu hampir di 12% ada di perkebunan semusim, ya. Sehingga pendapatan per pekerjanya itu sekitar 4,8 juta per bulan, ya. Itu makanya keluarga. Terus bagaimana kalau program? Ya udah, selesaikan kemiskinan, tingkatkan penampungan tenaga kerja, betul? Kemudian tingkatkan ekonomi, fokus saja ke perkebunan semusim, Pak. Itu daya beli selesai 15% masalahnya. Gitu. Tapi lainnya apa? Jadi ini fakta ekonomi makro gitu. Jadi fluktuasi harga dari perkebunan semusim ini penting sekali. Nah, itu penting diperhatikan. Kemudian pekerja kita ada di mana lagi? Ya, ada terbesar kedua ada di pertanian, ya, itu kita 12,5%. Ya. Nah, terus kalau jadi orang kaya di Gairwal, jadilah bekerja di sektor konsumsi, tanda kutip kontraktor. Kemudian teman-teman industri kimia dan alat-alat. Jadi ya bekerjalah di industri apa yang namanya itu getah itu. Nah, getah itu. Nah, kalau mau kaya di getah industri itu bisa 23 juta per pekerja rata-rata. Ya. Jadi Bapak Ibu, getah industri itu bukan main kita nggak tambahnya ini. Ya, ada. Saya dulu pernah dengar intinya katanya sekitar 15 juta per bulan kalau kerja di situ. Ya. Ya, di industri itu ya, bukan beresnya, tapi di industri itu. Itu sampai 23 juta. Gaya itu 3 juta itu. Nah, ini Pak, ini potensinya. Inilah peta ini kita dapat dari AIO. Oke, dari PDB juga bisa, tetapi lebih detailnya itu bisa dari. Kemudian kita lihat perekonomian kita, Bapak Ibu di GAIO. Jadi dalam 20 tahun ini, Bapak Ibu, perekonomian kita itu memang awalnya pertanian, tapi bergerak setelah adanya getah industri, ya industri seperti getah industri dan sebagainya. Walaupun pabrik masih tiga. Tapi yang produk aktif tiga. Itu bisa menggerakkan perekonomian kita 20%. Ya. Jadi industri pengolahan ini sampai 20%. Termasuk di sana pengolahan dari bahan mentah menjadi misalnya jadi makanan, kue dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jasa-jasa sektor tersier, ya, jasa-jasa, perdagangan dan sebagainya. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi harusnya kalau dalam ide transformasi ekonomi tertentu yang kuning itu dibesarkan, ya, baru ke merah. Kalau ini yang hijau baru merah. Artinya apa? Kalau hijau langsung ke merah, artinya apa? Yang kita bukan kita yang nikmati, pedagang jualnya barang tahu pedagang, nilai tambah. Nah ini fakta perekonomian Gairus. Ya, ini arti dari data ini. Nah, jadi yang kuning itu ditentukan. Apa kira-kira dalam dekat? Bagaimana kalau kita bisa industri dari bahan pertanian? Salah satunya kita virus. Apakah bisa untuk produk lain juga? Sriwangi misalnya, itu level di atasnya saja. Tapi satu level saja, Pak. Nggak perlu 2 level, 3 level. Ya, tapi industrinya itu digaya luas. Itu yang bagus. Kalau tidak, produk pertanian kita akan dinikmati oleh pedagang yang langsung ke luar negeri. Ini pertanyaan. Nah, perekonomian kita tumbuh 3,8%. Tahu nggak artinya apa ini? Ya, artinya kalau kita tinggal di Galuas, kalau dulu penghasilan kita 1 juta, ya di 2023 itu naik menjadi 1 juta, 1,040,000. Lalu peningkatan tingkat Galuas ini. Jadi mungkin dari 1 juta menjadi 1,900,000. Seperti itulah lemahnya perekonomian kita secara. Tapi kalau secara jadi kalau ini bisa berjalan, sektor-sektor ini mau kita selesaikan tadi seperti ini. Oke, ini kira-kira kalau
Uangnya kita tergantung dari dunia. Kita itu sangat tergantung dengan fluktuasi harga untuk barang-barang ekspor kita, terutama dari produk Triwangi dan lain-lain. Oke, kemudian ini yang menjadi perhatian kita dari sisi perekonomian makro kita. Ini peta dari sisi PDB kita. Jadi yang paling atas net ekspor artinya negatif, ya 530 miliar. Ibaratnya gaya luas ini untuk hidup di tahun butuh uang, butuh produksi dari luar itu sekitar 930 miliar, ya tambahan. Jadi kita kan ekspor udara, tapi ada yang masuk. Netnya itu sekitar 930. Jadi kalau ada uang di gaya luas itu sekitar 1 triliun, itu 930 miliar itu keluar atau 1 triliun itu keluar. Ya, itu seperti itu. Sebenarnya lebih dari situ, tetapi bersihnya segitu. Karena kita ada yang masuk, ada yang keluar. Ya. Jadi yang keluar itu netnya itu bersihnya 930. Nah, ini dia. Jadi kalau ada kue perekonomian di Gilbert, bulan ini sebesar 6,8 triliun. Jadi uang di gaya luas ini kita berproduksi setahun itu hanya sekitar 6,8 triliun, ya. Baik dari pemerintah, swasta, semua total pergerakannya itu sekitar 6,8 triliun uang. Kemudian dari 6,8 triliun itu, 6,8 itu 74%-nya itu produksi domestik, ya. Sisanya 26% itu diimpor. Jadi butuh makanan dan sebagainya kita itu. Nah, kemudian dari yang total 73% tadi, ya 29% ya itu untuk diproduksi lagi. Jadi padi diolah lagi, ya, jadi makanan dan sebagainya. Sedangkan 70% ya jadi tadi. Habis, tapi barang-barang ini tidak ada gunanya, habis dimakan, tidak diproduksi ulang. Ada nggak perindustrian di sini? Ayo sama-sama. Apa desain perindustrian yang kita tingkat? Nah, ini saya yakin di dalam ini perencana, pendesain, kita harap 50 tahun lagi yang 70 itu turun. Jadi misalnya jadi 60 lah. Nah, jadi 30-40% itu kita produksi. Jadi agar PDB itu meningkat gitu. Itu kira-kira pertanyaannya, ya. Kemudian apa strategi yang PDB kita konstruksi dari pemerintahan, jadi ibaratnya kalau jadilah bekerja di sektor konstruksi, jadilah pegawai pemerintahan, jadilah jadi kemudian selanjutnya apa pentingnya ini makanan perkebunan semusim yang tadi. Jadi yang perkebunan semusim ini perlu jadi perhatian di gaya hidup. Tapi Bapak Ibu, total PDB output tadi berapa? 6 triliun, ya. Yang menjadi nilai tambah di gaya itu 3 triliun, ya. Uang itu ada 3 triliun yang berproduksi dan ada nilai tambahnya, ya. Dari 3 triliun itu, Bapak Ibu, ya, 55%-nya dinikmati oleh para pemilik modal, ya. 43%-nya dimiliki oleh para pekerja, ya. Ini materi nggak terlalu tinggi. Kalau di kota-kota itu bisa sampai 70-80% pemilik modal yang punya, ya, bisa itu pekerja. Nah, tapi kalau kita masih tidak, jadi mestinya masih dibagi apa? Oke, ini kira-kira produk-produknya, ya. Output terkenal itu apa? Untuk ini berapa detail daripada ada 583 miliar, pemerintahan 580 miliar, industri makanan minimum itu ada 580 miliar. Ini potensi-potensi output yang ada di Galuh. Kemudian pemerintah menyebut 493 miliar per tahun, ya. Kemudian pertanian pengembangan itu hanya 374 miliar, jadi ada uang-uangnya. Nah, ini ya, ini kira-kira
Tenaga ini bisa diproduksi dibentuk ya. Kemudian sekarang industri ini apa? Di gaya luas ini, kalau kita lihat sektor ini, ya input antaranya itu besar, ya. Jadi ibaratnya kalau ketenaga listriknya 0,9, jadi biayanya itu kalau dia produksi 100, ya 0,9 itu habis untuk biaya proses produksi. Itu akan jadi ketenaga listrik itu belum efektif. Jadi itu listrik kemudian kita NKRI gitu. Kita kalau gara-gara keuntungan ekonomi diharap PLN gitu. Makanya artinya ini. Itu arti bahasanya. Kemudian pesawat angkutan udara 0,6. Ya. Jadi angkutan udara di Gaya Luas itu sangat tidak produktif biayanya dan kosnya terlalu tinggi, ya. Tetapi kita dibantu. Itu makanya perlu disupport oleh pemerintah daerah. Industri makanan dan minuman mahal biayanya, gede murah, biaya produksi mahal. Industri tekstil jadi termasuk mahal. Ini kira-kira biaya produksi yang tinggi. Kemudian permintaan, ya. Jadi kalau permintaan ini untuk memproduksi dia butuh bahan baku banyak. Bukan industri pengadaan gas, industri kayu, bahan bakunya mahal, ketenaga listrikan dan sebagainya. Ini yang mahal-mahal biaya produksi. Oke, yang mungkin itu panjang. Yang hanya tadi saya bilang 50% yang untuk tenaga kerja 53%. Jadi kalau ada 3 triliun uang di sini, itu 1,5 triliun itu untuk 1,3 triliun untuk kerja, 1,8 triliun itu untuk pemilik modal. Ya, itu dia. Oke, kemudian ini rasio di itu yang itu apa? Konsumsi rumah tangga. Jadi konsumsi rumah tangga itu penggerak perekonomian kita sekitar 10%. Oke. Yang kedua apa? Konsumsi pemerintah 9%. Ya. Yang ketiga apa? Ekspor 20%. Yang keempat apa? Pembentukan modal takut itu 25%. Jadi ini bagus. Sebenarnya ini bagus kalau kita pembentukan modal ini ditingkatkan besarannya agar ke depan perekonomian itu tumbuh gitu. Ya. Nah, jadi konsumsi pemerintah kalau kita investasinya ke pembentukan modal, ya, terutama untuk pembangunan misalnya dasar biaya. Ekspor kita sampai 20%, ya. Jadi ekspor kita sampai 20% di Garut, ini termasuk bagus, ya. Nah, jadi ini kalau bisa ditingkatkan lagi ke depan ini menjadi potensi. Kegunaan mesin tadi memang 18%, ya. Kemudian industri kimia, farmasi dan tradisional tadi hasil dari kita tadi, ya, itu 6%. Industri makanan dan minuman 10%, ya. Pertanian tanam dan pangan 5,5%, kehutanan 9%, pertanian tanah hasil kultural 8,5%, perdagangan iklan eceran. Jadi ada sekitar 7 sektor yang besar potensinya untuk ekspor di US, ya. Jadi sebenarnya kalau secara deskriptif sektor inilah yang perlu ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi kesejahteraan itu lebih tinggi, ya, secara keseluruhan. Inilah besar-besarnya dalam ekonomi kita. Oke, nah sekarang saya coba mengecek 10 output industri yang pengganda outputnya tinggi. Jadi ada multiplier effect. Jadi kalau sektor ini dilakukan di tingkat perekonomian luas, maka pertumbuhan ekonomi akan melejit. Apa itu? Terutama industri makanan dan minuman. Ya? Jadi industri makanan dan minuman kalau itu ditingkatkan, maka perekonomian itu akan cepat pertumbuhan ekonominya. Ini kalau sudah 10 ini coba menjadi prioritas yang mana 5 atau 3 tadi, ya, menjadi target itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi gaya luas. Tadi kan 3,9 ya pertumbuhan kita. Kalau menjadi 4, menjadi 5, yang mana yang kita pilih? Pertama industri makanan dan minuman,
yang paling tinggi. Yang kedua, penyediaan makanan dan minuman, detailnya bisa, yang pulinya. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nah, ini juga tinggi potensinya. Kemudian industri kayu, barang dari kayu dan kabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Jadi itu sebagian yang ada. Tapi sektor ini yang besar impact-nya atau penggandanya untuk pergerakan perekonomian, ke pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, peternakan. Yang keenam, industri barang galian dan logam. Ketujuh, penyediaan akomodasi ya. Hari ini saya datang dengan konsultannya dari Hong Kong untuk eksplorasi yang di Kota Juanda ya. Di Barat apa? Saya mau kasih tahu TIB mungkin ya. Dari Hong Kong. Ya udah nanti saya antar aja ternyata jadi jemput. Jadi kan transformasi umum di gaya luas ya. Kecuali Medan itu di Euro. Jadi transformasi publik itu penting ya. Kemudian industri barang penyediaan akomodasi, pengadaan teknologi, kedalaman kertas itu barang dan tas. Yang mungkin bisa dikerjakan untuk yang bisa berkembang meningkatkan perekonomian kita, pertumbuhan sosial kita apa? Yang makanan dan minum yang semua orang makan, ya. Kemudian bidang makan, ya, kesehatan tadi mungkin rumah sakit kita perlu diperbaiki, industri kayu, peternakan, industri barang dagangan, pengadaan gas, dan secara detail setiap sektor yang ditanyakan beberapa kebijakan. Ini kalau kita ingin ke pertumbuhan ekonomi, growth. Yang kedua, selanjutnya. Next. Kalau kita ingin kemiskinan berkurang di gaya luar, di mana kita kembangkan perekonomian, sektor ini bisa menambahkan pendapatan masyarakat. Ya, jadi yang digerakkan memang bisa investasi, ya. Yang digerakkan apa di sini? Bisa investasi, bisa konsumsi pemerintah, bisa konsumsi masyarakat, ya, atau ekspor. Jadi empat ini ya bisa digerakkan apa? Investasi, konsumsi masyarakat dan ekspor. Kalau empat ini bergerak, ya, terutama di sektor ini, maka perekonomian akan banyak menampung mengurangi kemiskinan. Jasa pendidikan, ya, dari pesantren kadang kering. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial tetap tinggi untuk nilai tambahnya. Jadi di Kejema buat sektor ini banyak menjadi pendapatan, rupanya nggak jarak dari kemudian. Kemudian apa? Pertanian, hortikultura dan seperti tadi ya, ya kemudian hortikultura tahunan dan lainnya. Ini banyak nilai tambahnya, jasa lainnya, investasi pemerintahan. Jadi banyak insentif PNS, banyak investasi. Kemudian jasa pertanian traktor lingkungan, ya, kehutanan, pedagang kayu, kebunan, jasa keuangan lainnya, dan pertanian tanaman pangan. Ini yang sektor yang bisa mengurangi kemiskinan di luar. Ya. Ini bukan saya yang bilang, data Bayu Luas yang bilang. Saya juga persis baca semua ini setelah di sini di ruangan ini. Sebelumnya hanya angka yang berbicara. Mohon komentari. Ya. Jadi artinya kalau pendidikan itu satuan untuk jasa pendidikan di luar, misalnya di sekolah pendidikan gaji. Jadi inilah kira-kira sektor yang harus dipegang. Ya. Jadi kalau buka 4 slide ini, berikan pimpinan kita, jelaskan, semua orangnya bisa paham. Kalau mau kemiskinan ini sektor ekonomi. Oke, sekarang sektor tenaga kerja. Sektor mana di Galuas yang bisa menampung tenaga kerja banyak, yang bisa lebih sejahtera dari terbesar adalah jasa lainnya. Jasa lainnya apa ya kira-kira? Mungkin dari beberapa tahun Bang Kujet atau apa sih? Hah? Mau bertiga gitu?
Jasa lagi kan, jasa perusahaan, ya kan, jasa konsultansi tadi, kontraktor, pengadaan air, pengadaan limbah dan ulang, ya. Jadi air itu ternyata tinggi sekali itu. Limbah tinggi sekali. Kemudian penyediaan makan minum, ya, makan minum, oke. Kemudian peternakan, ya, peternakan, bagus. Jasa pendidikan, perkebunan semusim dan tambangan, ya. Pertanian, pertanian tentang pendidikan, ya, dan pertanian kedua. Ini adalah sektor-sektor yang menampung tenaga kerja banyak di GLS. Ya, dia gabungkan menampung tenaga kerja banyak, nilainya bagus, pertumbuhan ekonomi bagus. Mau kombinasi, ya, itu kira-kira. Terus kalau dikombinasi, kira-kira berapa pertumbuhan ekonomi kita? Nah, itu bisa kita simulasikan dari data IO ini. Inilah gunanya data IO untuk pertanian. Jadi kalau pro sudah ada sektornya, kalau pro sudah ada sektornya, pro sudah ada sektornya. Apakah yang program ya, industri makanan dan minuman, ya. Ini data terkini, register perumahan, pertumbuhan semusim begini, data itu jalan yang kemudian tidak menjadi. Kalau tenaga listrik, pertanyaan teman-teman, ya, pertanyaan konstruksi dengan pembiayaan sosial dan sebagainya dan pertanyaan. Ini yang kira-kira sektor ekonomi yang forward indicator tinggi atau backward indicator tinggi. Intinya apa? Indeks yang forward indicator itu kalau kita mau operasikan dan ekonominya. Itu di sektor lain, kecuali di luar dari oh, ini sektor-sektornya, ya, pasti ada untungnya, nggak mungkin rugi. Kalau rugi itu pokok, nah ini dia sektornya. Ya. Nah, jadi pengusaha itu inilah ilmunya untuk mengembangkan usaha dia dalam itu, makanya jangan ilmu dibuat di kabupaten, kalau itu di provinsi atau zona, karena akan digunakan oleh investor, ya. Kemudian kalau pemerintah apa yang harus kami kerjakan, keuntungannya banyak, nilai apa namanya, efeknya kecil, biaya besar, tapi keuntungannya besar untuk masyarakat. Ini, ya, industri makanan bantu fasilitasi penyediaan minum, jaminan kesehatan dan kegiatan sosial, industri kayu, ya, peternakan, industri barang dan penyediaan akomodasi, penyediaan gas industri dan sebagainya. Jadi sektor kita. Jadi ibaratnya kalau sektor ini kita bantu, misalnya kan industri dan minum, kita bantu dari sektor industri, ya. Ini kan bisa menjadi perekonomian ini. Jadi biaya ini itu kan dari pembangunan itu kalau kita pemerintah, ya. Kalau swasta yang perlu dari kita tinggi, kalau kita pemerintah memberikan itu dari tinggi, ya. Jadi biaya pemerintah, APBD kita efektif, inilah yang bisa digerakkan ini. Oke, itu kira-kira informasinya. Nah, jadi setelah kita Bapak Ibu, kalau yang besar yang pemerintah kemudian dari pendidikan pertanyaan dan jadi yang ini. Jadi yang pendapatnya tinggi adalah jasa pendidikan, yang outputnya tinggi adalah industri makanan. Ya. Jadi mungkin ke depan kita bisa bangun dan rencanakan 50 tahun ke depan, mungkin investasi terbagus itu kalau kita di sini, gitu ya. Ini kan potensinya besar sekali, harus itu penerbangan. Kalau ingin maju dalam 50 tahun lagi, 2045 kita sudah bisa sampai di daerah lain. Ya. Makanya seperti itu. Kalau itu kita lakukan, ya, rumah sakit kan kita yang bangun pemerintah. Tapi buat desainnya. Jadi ini tempat wisata rumah sakit seperti itu. Potensial sekali, ya. BDM bisa. Kemudian penerbangan tadi, penerbangan itu dari dua tadi potensinya
Kalau masih bisnis as usual, paling paling tahun aku pertumbuhan ekonominya 4,1, ya, nggak akan 10 berubah, ya, ini kira-kira problem. Jadi jangan ini dari politik tidak dari tinggi itu saran dengan kali industri kimia termasuk dan tradisional. Ini kira-kira yang ini itu tertarik. Karena ini kita berpikir ada beberapa hal kan. Kita tanya berpikir dimana sebagai kita gerakan sadar menyetir dari satu barang itu. Kan? Kok penerbangan yang ada di sini yang tertarik dengan investor kalau tidak didukung oleh pemerintah. Kemudian yang ini di kebutuhan kita sektor ini untuk ini. Nah ini ada pertanian dalam kurang poin dari ini. Jasa pertanian perburuan, perikanan, industri tekstil, industri balai ini. Inilah sektor yang tidak paling tidak efisien dari jasa informasi dan komunikasi. Kemudian yang indeks kualitasnya tinggi dan ekonomi ini yang perlu dibantu ini. Perkembangan industri pengolahan bakal, barang dari kayu, kertas, barang dari kertas, industri barang dari logam, barang dari logam, angkutan, furniture, pengalihan gas, pengalihan air, angkutan udara, penyediaan komunikasi, jasa bersih dan jasa bersih. Soalnya kalau yang IBM tinggi dan bunga tinggi itu kita bisa minta swasta yang lakukan, ya. Tetapi kalau ini kalau pemerintah nggak masuk kan bisa. Ya. Nah ini kira-kira salah satu pesan makro dari ya. Jadi intinya apa? Total jadi uang dari luar ini yang produksi tahun itu hanya sekitar 6,8 triliun, ya. Jadi gaya luas ini kalau ini 6,8 triliun oleh PBN yang masuk ke sini semua yang kita kerjakan. Kemudian harapan kita ada potensi leading sektor kita adalah industri pengolahan ke depan, ya. Lebih dari 58% rumah produksi kita bekerja di sektor pertanian, ya. Jadi seperti musim tadi kan GDP-nya rendah, GDP-nya rendah, tapi tenaga kerjanya tinggi, ini penting sekali, lebih bagus supaya tenaga tinggi. Kemudian selanjutnya pertumbuhan ekonomi kita berfluktuasi, yang terdapat dari lain, jadi kita sendiri setelah pandemi, setelah jadi mudah-mudahan ini kita bisa perbaiki. Jadi ini dan kita masih negatif, terminal defisit gaya luas. Jadi sekarang ada uang datang NPB kita 3 triliun gaya luas, itu 1 triliunnya sudah pergi ke luar gaya luas, ya. Kemudian pengadaan kita pendidikan. Jadi Bapak Ibu kata kuncinya, ya. Pertama kita pahami profil kita, ya. Kemudian apa yang bisa menggerakkan perekonomian kita, ekspor, konsumsi pemerintah, konsumsi swasta, sama investasi. Ya, itu yang paling tadi kan. Nah, kemudian di sektor apa kita investasi? Kalau ingin pertumbuhan ekonomi, ya industri makan minum, penyediaan makan minum dan sebagainya. Ya, jadi kemudian pengadaan dana kerja itu jasa pendidikan dan sebagainya. Jadi kalau sederhananya ternyata misalnya ya perilaku perekonomian Afrika itu, ya, Afrika itu seperti perilaku perekonomian Asia atau Indonesia itu 30 tahun lalu, ya. Tapi perilaku perekonomian gaya luas itu kalau dibandingkan kondisi Medan sekitar 30-40 tahun yang lalu, perilaku perekonomiannya. Jadi seperti itulah jauhnya. Jadi apa penggerakannya? Tahu nggak sekarang itu penggeraknya kadang-kadang sederhana. Contohnya mall itu di Jakarta hampir tutup, yang kecil-kecil yang dulu ke Sulawesi mall itu pindah, ke Papua pindah. Nah, harus mungkin 5 tahun lagi sampai ke Gero. Jadi bukan dari ke 2 tahun ke arah, tapi kondisi Sulawesi 5 tahun yang lalu. Kita jadi sebenarnya itu aku mau itu laki.
Apalagi contohnya, contohnya kayak pendidikan. Coba kalau anak jadi ada riset mengatakan semakin tinggi akses internet, semakin parah kemiskinan di daerah tersebut. Itu kadang-kadang, ya. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk yang nah, ini televisi ya. Jadi kalau bisa ada televisi lokal, sebenarnya sambungan saja National Geographic ke sana. Jadi dia tuh paham semua itu berproses, nggak instan. Nah, itu kalau kita pikir seperti itu, ya itu setengah saja. Ya, sebelum ini saya ya, saya seperti ini tahu nggak rasanya kenapa? Ingin selalu belajar karena saya menonton TVRI tentang semut. Ya, di semut itu empat semut dari detail. Ini masuk uji. Saya sebenarnya salah satu motivasi saya dulu. Tapi selalu bisa berubah pasti bisa. Ya. Jadi gara-gara nonton film tersebut di apa namanya di TVRI tahun 80-an. Nah, jadi kami ini generasi tua. Kita yang tua. Jadi ini yang generasi tua. Jadi mudah-mudahan kita bisa tumbuh di laut. Terima kasih. Uh, jadi ini saja. Jadi ini kira-kira keadaan dari buat petanya. Jadi ini mungkin belum kami tidak ini di warung kopi kalau bisa, terutama pimpinan-pimpinan ini yang kita gerakan. Jadi mungkin kalau penggunaan akan selanjutnya saya bantu kalau begini. Kami ingin pertumbuhan ekonominya 4%, jadi 5%, apa yang kita lakukan. Kalau ingin kemiskinan turun dari 19% ke 17%, apa yang kalau ini tenaga kerja ditambahkan istri, orang lakukan ini selesai, Bapak Ibu. Tapi termasuknya, detail lingkungannya Bapak Ibu yang lebih. Kemarin keterangan dari NTT, permasalahan kita ya, kita itu merencanakan masing-masing sektor dulu. Tetapi alternatifnya tidak ada. Kami punya ya. Sekarang Pak Bapeda sudah punya arah tentunya. Ya. Nah, yang kemiskinan ini arahnya, yang pertumbuhan ekonomi ini arahnya, yang puncaknya. Nah, jadi arahkan dulu arah makro, baru teman-teman sektoral buat perencanaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nanti begini ya, beliau lihat untuk kapasitas beliau bertutur, beliau begitu mengganggu. Sekarang dari diskusi seperti disampaikan